Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Apa kabar pagi ini? Apa kareba? Tentu kareba belo, kareba lompe. Kabar baik. Doaku kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Rumah tanggamu diberkati, suami, istri, dan anak-anakmu, serta keluargamu dan seisi rumahmu, bahkan pekerjaan dan pelayananmu semakin diberkati Tuhan. Amin. Senang sekali saya Kapten Iqbal dapat menemani dan menyapa saudara dalam acara Renungan Oasis Fajar, Radio Cakrawala kebanggaan kita. Maka selama beberapa waktu ke depan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan membimbing kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami panggil dan sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang dahsyat. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita karena pagi yang indah ini Tuhan telah memberkati kami. Hari-hari yang kami lewati, minggu yang baru saja berlalu, Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah berkati kami, bahkan Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat yang indah ini mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami. Kami rindu mendengar suara Allah. Engkau berbicara kepada kami, isi hatimu disampaikan kepada kami untuk menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kami menjalani, melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Radio Cakrawala sebagai alat Tuhan menjangkau umat-umat, menjangkau jiwa-jiwa, dan memberkati umat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang dahsyat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi yang indah ini senang sekali saya boleh menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pagi ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Ayat 36 sampai dengan ayat 49 dari Injil Lukas pasal 24. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, kita baru saja memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada tanggal 4 April yang lalu, kita bersama-sama merayakan, memperingati di dalam ibadah Paskah, baik secara offline, hadir di gereja, atau secara online, mengikuti melalui media Zoom atau media sosial lainnya. Saudara, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa harapan masih ada. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa harapan masih ada. Dan untuk membuktikan, menguatkan para murid, para sahabat-sahabat, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengingatkan mereka akan apa yang sudah dikatakan Allah, dinubuatkan Allah tentang Yesus di dalam firman. Maka pagi yang indah ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kepada kita untuk memberikan keyakinan pasti bahwa kebangkitan Kristus membuktikan harapan masih ada. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk hidup kudus, karena hidup kudus memberi harapan kepada setiap orang percaya. Harapan masih ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi. Yesus sudah bangkit. Yesus membuktikan kepada kita bahwa Dia tidak mati. Berita tentang kebangkitan Yesus viral. Pasca penyaliban dan kematian Kristus, Yerusalem dihebohkan dengan berita yang lebih daripada berita spektakuler, yakni berita tentang kebangkitan Kristus. Berita itu mengubah suasana dan paradigma murid-murid dan pengikutnya yang tadinya sungguh malang. Murid-muridnya bersembunyi, mereka putus asa, mereka hilang pengharapan. Dia yang dinantikan memimpin mereka sekarang mati dan dikuburkan.
Namun pagi itu perempuan-perempuan Yerusalem bawa kabar sukacita, membawa kabar dahsyat yang mengubah dunia ini. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri dan memulihkan siapa murid-murid itu. Yesus menampakkan diri dan memulihkan siapa kita. Memulihkan hubungan yang akrab yang sudah terputus. Saudara bisa bayangkan begitu akrabnya Yesus selama ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi keakraban itu terputus ketika Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi kemudian Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-murid dan memulihkan hubungan itu. Memulihkan keakraban itu. Dan itulah yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Penampakan Yesus mengembalikan kepercayaan murid-muridnya. Murid-murid mulai ragu. Mereka bimbang. Hidup mereka dikuasai dengan ketakutan. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu dan memberikan keyakinan. Dia memberikan keyakinan kepada murid-murid, meneguhkan iman mereka. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya memulihkan hubungan itu, saudaraku. Dengan demikian pemulihan terjadi atas hidup murid-muridnya. Dan hal itu yang Tuhan kerjakan dan memulihkan kehidupan kerohanian kita, yang mengakibatkan kita semakin percaya dan seharusnya kita semakin percaya. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita bahwa penampakan Yesus, kebangkitan Yesus, waktu Yesus membuktikan dirinya kepada murid-muridnya, mengingatkan kita bahwa harapan masih ada. Harapan tidak putus. Kematian Yesus bukan akhir dari segalanya, tetapi bukti dari kebenarannya. Waktu dia mati, dia masuk ke dunia orang mati. Dan di sana dia mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman-Nya. Yesus tidak berbohong. Berita yang dia sampaikan sebelum kematiannya adalah bahwa anak manusia harus diserahkan dan mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Yesus ngomong sebelum kejadian. Yesus ngomong sebelum kebangkitan. Yesus ngomong sebelum kematian. Dan ketika kematian itu terjadi, orang-orang putus asa, orang-orang putus pengharapan. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dia hadir. Yesus datang. Yesus menguatkan kita, memberanikan kita untuk memiliki prinsip bahwa harapan masih ada. Harapan tidak mati, harapan tidak putus. Kenapa? Karena Yesuslah pengharapan kita. Dialah pengharapan yang sejati itu. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Dikatakan percakapan itu, percakapan mereka baik murid-murid dan Yesus, membuktikan Yesus hadir. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dia hadir, saudaraku. Dia tidak mati. Dia tidak ada di kubur itu. Dia hadir di tengah-tengah percakapan mereka. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pesan pertama yang ingin saya sampaikan, harapan masih ada. Kalaupun saat ini kita diperhadapkan dengan kesulitan, pandemi masih ada, keadaan ekonomi masih belum stabil. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Kupang mengalami gempa, Malang mengalami gempa.
Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan takut. Harapan masih ada. Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kubur itu. Dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, jangan takut. Ini aku bukan hantu. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun persoalanmu, tantanganmu hari ini, kalau engkau merasa putus asa, engkau merasa kecewa, engkau sedih, engkau merasa diperlakukan tidak adil, engkau merasa dipandang sebelah mata, Yesus ada untuk kita. Dia ada untuk kita. Harapan masih ada. Selama ada Yesus, harapan masih ada. Selama ada Yesus, segalanya akan baik-baik saja. Poin yang pertama, harapan masih ada. Poin yang kedua, saudara-saudaraku, dia selalu ada buat kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Dia mengingatkan kembali bahwa Yesus yang mati itu, anak manusia yang mati itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita dalam kematian. Dia tidak dikuasai oleh kematian. Dia selalu ada buat kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tetap ada buat saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan hidup dia ada. Di tengah-tengah keraguan-raguan para murid, di tengah-tengah ketakutan para murid-murid itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dia selalu ada buat kita. Dia sahabat yang terbaik. Dia sobat yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia tidak biarkan saudara menangis sendirian. Dia tidak biarkan saudara kecewa sendirian. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Pesan saya yang kedua, saudaraku, Yesus tidak tinggal dalam kematian. Yesus tidak mati selamanya. Dalam 3 hari itu dia mengalahkan kematian dan datang untuk kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Sebab itu bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti bergantung. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu hadir buat kita. Dia selalu ada buat kita. Itu artinya bahwa Yesus tidak hanya membangkitkan harapan itu, tetapi dia sendiri adalah pengharapan orang percaya. Dia tidak hanya membangkitkan harapanmu, tapi dialah yang menjadi pengharapan orang percaya. Sebab itu hidup kudus. Karena orang yang hidup kudus akan selalu bersandar. Orang yang hidup kudus akan selalu berharap. Dan orang yang hidup kudus akan selalu meletakkan hidupnya kepada Allah. Sebab dia adalah menara kekuatan dan kemenangan bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Mau saudara ada di gunung, saudara ada di lembah, saudara ada di kota, saudara ada di sawah, di ladang, atau saudara sebagai pegawai perkantoran, atau saudara sebagai karyawan, atau saudara freelance, bebas. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita punya Tuhan. Dengan Tuhan sebagai harapan dan sandaran kita, maka kita tidak akan pernah merasa sendirian. Kita tidak akan merasa kecewa. Kita tidak akan merasa lemah atau tidak berdaya. Kenapa? Karena kitalah yang menerima janji kemenangan. Yesus hadir sebagai penebus, sebagai penyelamat. Dia hadir sebagai kekuatan. Dia hadir sebagai kemenangan buat saudara dan saya. Yang pertama, harapan masih ada. Yang kedua,
Dia selalu ada buat kita. Dia selalu hadir buat kita. Artinya saudara-saudaraku, kedua poin itu mengingatkan kita bahwa Allah hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada kekuatan. Sebab Dia hidup ada kemenangan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menutup perenungan saya pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa saat Yesus menampakkan diri pasca kebangkitan untuk menguatkan dan meneguhkan kembali iman murid-muridnya, pertanyaannya, adakah engkau berjumpa dengan penampakan Yesus dalam hidupmu? Atau kitanya yang tidak peka? Roh kita tidak peka bahwa Allah menampakkan dirinya lewat mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang bimbang diteguhkan. Apakah engkau tidak pernah merasakan bahwa Allah hadir dalam mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu? Atau kita tidak peka terhadap Allah yang menampakkan dirinya lewat alam semesta, lewat ciptaannya, langit yang berdiri dengan perkasa, gunung-gunung yang tegak dengan perkasa? Atau bahkan kita tidak pernah merasakan bahwa Allah menampakkan dirinya lewat persoalan dan tantangan, bahkan jalan keluar yang Dia berikan untuk kita. Saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, kalau hari-hari ini engkau merasa begitu berat menjalani hidupmu, rasanya mau mati, mau gila karena terlalu berat bebanmu, ingat, harapan masih ada. Allah ada buat kita. Allah ada buat saudara dan saya. Tuhan Yesus pasti tolong hidupmu. Dia pasti tolong hidup kita. Pertanyaan saya, sudahkah kita mengalami perjumpaan oleh penampakan Yesus di sekeliling kita, di sekitar kita, dalam hidup kita? Kalau belum, Mari kita mulai peka terhadap hadirnya Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam segala kondisi di dalam hidupmu. Tuhan tolong kita. Tuhan berkati kita. Saya mau berdoa untuk kita semua. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur kepadamu karena pagi yang indah ini mengawali hari-hari kami bersuka cita. Karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Kami boleh diberikan kemenangan oleh firman-Mu. Bahwa sesungguhnya Engkau hadir dalam hidup kami. Kami tidak perlu bersedih. Kami tidak perlu kecewa karena Yesus sudah bangkit dan memberikan pengharapan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa harapan masih ada. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kami bahwa Yesus Allah yang maha hadir. Dia ada di sini untuk kami. Dia selalu ada untuk kami. Sebab itu Bapa di sorga, pagi yang indah ini, hamba berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja mereka berada. Mereka yang berada di gunung, di lembah, di desa, di kota, di ladang, di sawah, di pabrik ataupun di perkantoran. Tuhan berkati hidup kami. Hamba berdoa supaya kami semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Kami semakin peka terhadap karunia-karunia Allah yang Allah anugerahkan atas hidup kami. Pagi yang indah ini Tuhan, hamba berdoa untuk semua suami-suami, untuk semua istri-istri, anak-anak, keluarga, bahkan setiap orang yang kami janjikan di dalam doa. Tuhan memberkati kami masing-masing. Berkati hidup kami.
Jaga kami dimanapun kami berada. Hamba berdoa Tuhan, sehat-sehatkan umat-Mu. Sehat-sehatkan setiap sahabat-sahabat pendengar Cakrawala di mana saja berada. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga mereka. Berkati pekerjaan kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk bangsa ini. Melepaskan berkat untuk Pulau Sumatera. Melepaskan berkat untuk Pulau Jawa. Melepaskan berkat untuk Pulau Kalimantan. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk Pulau Sulawesi. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk Pulau Maluku, untuk Pulau Irian, Papua. Tuhan, berkatilah bangsa ini. Berkati negeri kami. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan pusat, yang duduk di daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan, berkati para pemimpin kami. Berkati bangsa ini yang terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan sudah tolong. Pelaksanaan vaksin sudah berjalan dengan baik, sekalipun belum secara menyeluruh, belum merata ke seluruh negeri ini. Tetapi usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19, kami sungguh percaya Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang terbaring oleh sakit penyakit. Mungkin ada di antara mereka masih bergumul dengan pandemi ini. Kami percaya Tuhan pulihkan hidup mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Oh Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan pulihkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi, dari stabilitas keamanan nasional yang terganggu, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk Radio Cakrawala. Tuhan memberkati Radio Cakrawala menjadi corong Allah, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang beragama Islam, yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan juga memberkati mereka. Biarkan kami berdampingan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, supaya kami menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat di tengah perbedaan, menjadi berkat di tengah-tengah kebersamaan. Oh Bapa di sorga, terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami naikkan segala doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Ingat, harapan masih ada. Bahkan Allah ada di sini. Allah hadir buat saudara dan saya, sehingga dimanapun saudara berada, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin, amin.